Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sharing terkait dengan materi anggaran fleksibel. Jadi video kali ini meneruskan pembahasan pada video sebelumnya terkait dengan anggaran statis. Berikut adalah beberapa tujuan pembelajaran yang intinya adalah tujuan pembelajarannya kita fokuskan untuk materi anggaran fleksibel. Ya. Sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan anggaran statis. Kalau anggaran statis itu adalah anggaran yang kita buat mengacu pada satu titik atau satu dasar tertentu saja. Contohnya kita buat anggaran untuk satu periode dengan dasar misalkan penjualan 5.000 unit. Tetapi berbeda dengan anggaran statis, kalau anggaran fleksibel, untuk anggaran fleksibel sendiri, jadi perusahaan atau penyusun anggaran bisa menyusun anggaran dengan berbagai titik atau berbagai dasar. Kalau tadi untuk anggaran statis hanya diasumsikan, misalkan hanya satu dasar saja, misalkan penjualannya adalah 5.000 unit. Tetapi untuk fleksibel sendiri kita bisa membuat berbagai versi, artinya misalkan yang satu kita buat dengan 5.000 unit yang terjual, yang kedua misalkan 6.000 unit yang terjual, misal seperti itu. Atau yang ketiga anggarannya adalah 7.000 unit yang terjual. Jadi anggaran ini bersifat fleksibel. Kenapa? Karena kita sebagai penyusun anggaran itu nantinya melihat anggaran itu kan sebagai satu tools untuk manajemen yang nantinya bisa digunakan untuk manajemen juga untuk mengevaluasi. Jadi sudah kita singgung juga terkait dengan analisis variance. Kalau analisis variance pada anggaran statis, misalkan kita membuat anggaran dengan asumsi 5.000 unit yang terjual, kemudian ternyata realisasinya ternyata ada 4.000 unit yang terjual, sehingga kan sebenarnya kalau kita mau bandingkan sangat jauh ya antara 5.000 dengan 4.000, tidak apple to apple. Nah, nanti untuk analisis varian sendiri agar lebih akurat sebenarnya bisa kita arahkan nanti untuk unit yang terjual bisa saja mendekati yang anggarannya bisa mendekati dengan realisasi itulah nantinya akan kita buat anggarannya fleksibel. Jadi kita akan membuat beberapa alternatif, itu diperbolehkan atau memang itu menjadi satu solusi dari anggaran fleksibel. Contohnya seperti ini. Jadi contoh perusahaan membuat anggaran operasional dan keuangan dengan asumsi penjualan untuk triwulan satunya itu 7.000 penjualannya, tapi dalam yang bersamaan, di saat yang bersamaan, perusahaan juga membuat asumsi penjualan 8.000 dan membuat juga asumsi penjualan 9.000. Memang membutuhkan effort yang lebih banyak, tetapi di sini kita lihat gitu ya, dia bersifat dinamis dan fleksibel. Jadi kita lihat di sini karakteristiknya memang disusun untuk satu rentang aktivitas. Satu rentang aktivitas artinya tidak mengacu pada satu titik saja, satu titik penjualan atau satu titik kapasitas produksi. Jadi di sini fleksibel kita membuat beberapa alternatif karena sifatnya dinamis atau fleksibel. Kemudian karena dasarnya adalah seperti itu, rentang aktivitasnya tidak tertuju pada satu saja, tetapi beberapa, sehingga dasarnya dinamis. Untuk membuat perbandingan, untuk membuat analisis varians juga bisa lebih akurat dibandingkan dengan statis. Cuma memang ada juga gitu kekurangan dari anggaran fleksibel sendiri, kan memang kita agak sulit ya, bagaimana cara untuk menentukan atau menganggarkan misalkan produksi kapasitasnya 5.000, 6.000, kan kita kalau di fleksibel kita harus membuat beberapa alternatif. Mungkin itu akan menjadi tantangan tersendiri, apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang tidak bisa diprediksi, misalnya diprediksi dalam arti kata diprediksi
untuk jumlah yang terjual, prediksi dalam segi kapasitas, bisa saja kan seperti itu. Ya, kita lanjut. Iya, tentunya sama halnya dengan anggaran statis, tentu saja untuk anggaran fleksibel, lihat di sini contoh dari figur anggaran fleksibel. Jadi ada perusahaan di tabel 13.3, ada satu perusahaan itu membuat anggaran fleksibel. Di anggaran fleksibel ini, jadi ada 3 alternatif yang dibuat. Yang pertama adalah anggaran yang dibuat dengan asumsi penjualan 7.000 unit. Sementara yang kedua 8.000 unit dan yang ketiga adalah 9.000 unit. Seperti itu kalau di anggaran fleksibel. Berbeda dari anggaran fleksibel ya, kalau statis itu hanya satu dasar saja. Apakah kita tentukan di 7.000 unit, di 8.000 unit, atau di 9.000 unit. Ya, baiklah. Dari penjualan 7.000 unit, dari penjualan 7.000 unit ini, kita ketahui bahwa penjualan dalam rupiahnya adalah 140.000, yang 8.000 juga 160.000, dan 9.000 unit adalah 180.000. Jadi harga jual yang kita anggarkan itu nanti ada, bisa kita ketahui dari total penjualan dibagi unit yang terjual. Itulah selling price per unit kita, oke. Setelah total penjualan, kemudian kita akan mengurangi total penjualan bersih kita dengan biaya produksi variabel. Ingat ya, dengan biaya produksi yang bersifat variabel. Dari mana saja? Dari biaya bahan baku, dari biaya tenaga kerja langsung variabel, dan juga biaya overhead pabrik yang bersifat variabel saja. Ketika penjualan bersih dikurangi dengan total biaya variabel, kita akan dapatkan margin kontribusi kotornya, gross kontribusi margin. Jadi margin kontribusi kotornya akan kita dapat baik untuk anggaran yang 7.000 unit, 8.000 unit, dan juga 9.000 unit. Hanya saja perlu kita garis bawahi, untuk yang 7.000 unit nantinya, kan kita akan membuat 3 alternatif anggaran. Tentu saja, semakin banyak unit yang terjual, untuk COGS-nya sendiri akan semakin besar. Kita lihat biaya bahan baku yang akan menjadi pengurang akan menjadi lebih besar. 7.000 kita lihat untuk 7.000 unit biaya bahan bakunya 35.000. Untuk 8.000 unit ada 40.000, dan sementara untuk 9.000 di sini adalah 45.000 rupiah. Begitupun juga dengan biaya upah buruh. Logikanya semakin besar penjualannya, COGS-nya semakin besar. Seharusnya COGS di sini yang kita perhitungkan di laba rugi, seharusnya kan nanti akan dipengaruhi juga dengan saldo persediaan produk work in process akhir, work in process awal, finish good akhir. Tetapi dalam kasus ini kita asumsikan tidak ada informasi tersebut. Jadi COGS-nya bisa kita perhitungkan dari biaya-biaya produksi berikut ini. Setelah dapat margin kontribusi kotor, kemudian kita kurangkan lagi dengan biaya pemasaran dan biaya administrasi, yaitu biaya di luar produksi yang masih bersifat variabel.
Jadi untuk margin kontribusi kotor masih kita kurangi dengan biaya-biaya yang sifatnya variabel, tetapi biaya non-produksi, yaitu biaya pemasaran dan juga administrasi. Untuk tiga alternatif anggaran yang 7.000 unit, yang dasar 8.000 unit, dan juga 9.000 unit. Sehingga kita dapatkan margin kontribusi bersih untuk tiap alternatif anggaran. Ada yang Rp35.000, ada yang Rp40.000, dan juga Rp45.000 untuk yang 9.000 unit, asumsi 9.000 unit terjual. Setelah dapat margin kontribusi bersih untuk ketiga alternatif anggaran yang 7.000 unit terjual, 8.000 dan 9.000, setelah itu kita kurangkan dengan biaya-biaya tetap, baik biaya tetap terkait dengan produksi maupun biaya tetap terkait dengan non-produksi. Saya tekankan sekali lagi bahwa ilustrasi soal yang dibahas pada video pembelajaran kali ini adalah ilustrasi soal untuk perusahaan manufaktur. Jadi memang struktur biayanya itu diarahkan pada struktur biaya perusahaan manufaktur. Untuk biaya tetapnya sendiri, kita lihat ada biaya overhead pabrik. Seperti misalkan sewa pabrik, kemudian ada juga asuransi untuk pabrik, asuransi untuk peralatan pabrik. Kemudian ada juga biaya tetap terkait dengan biaya pemasaran dan juga biaya administrasi. Setelah margin kontribusi bersih dikurangi dengan total biaya tetap, kemudian kita dapatkan laba operasi. Baik untuk yang kita anggarkan 7.000 unit terjual, 8.000 unit terjual, maupun 9.000 unit terjual. Setelah kita anggarkan, berarti kan perusahaan akan action nih, akan melakukan penjualan, akan melakukan kegiatan operasionalnya. Sampai titik tertentu, kita akan dapatkan hasil dari realisasi anggaran kita. Masih dari contoh soal yang sebelumnya, yang baru saja saya jelaskan. Jadi di sini kita lihat bahwa ternyata aktualnya juga berada pada penjualan sebesar 7.000 unit, di mana kita juga sudah menganggarkan 7.000 unit. Walaupun memang kalau kita lihat di sini, memang secara unit sama-sama 7.000, tetapi kalau kita lihat secara rupiah, itu memang tetap ada variansnya. Tetap ada yang membuat perbedaan. Entah itu misalkan selling price-nya menjadi berbeda dari yang kita anggarkan, terus kemudian aktualnya berbeda bisa jadi. Biaya-biaya juga bisa menjadi berbeda. Tidak efisien, bisa juga. Terus kemudian terdapat tarif gaji yang berbeda. Itu kan akan menyebabkan varians, walaupun unit yang kita secara aktual, unit yang terjual itu sama. Tetapi besaran rupiahnya itu akan berbeda karena faktor-faktor yang tadi sudah saya jelaskan. Baik, kita lihat satu-satu ya. Jadi kita akan menganalisis varians untuk anggaran fleksibel, sebenarnya sama dengan untuk anggaran statis. Untuk varian sendiri nanti akan kita kurangkan angka anggaran dengan angka aktual untuk tiap pos-pos yang dianggarkan. Seperti yang pertama, unit yang terjual. Kita lihat tidak ada variansnya. Kenapa? Karena ternyata unit yang dianggarkan itu sama dengan aktualnya, sehingga tidak ada varians. Tidak ada selisih. Oke. Baiklah. Sekarang kita bicara terkait dengan penjualan dalam segi rupiah. Tadi kan kita bicara dari segi unit. Ternyata dari segi rupiah berbeda. Kalau yang dianggarkan itu adalah 140.000. Sementara aktualnya adalah 154.000. Jadi aktualnya lebih tinggi. Secara rupiah aktual lebih tinggi. Kenapa? Berarti di sini ada selling price yang berbeda antara yang dianggarkan dengan yang terjadi, yang terrealisasi. Jadi harga jual yang terrealisasi lebih tinggi daripada yang sudah kita anggarkan.
Maka di sini kita bisa lihat varians 14.000, difference 14.000 ternyata menguntungkan karena perusahaan bisa menjual bisa menjual produk per unit lebih tinggi dari yang dianggarkan. Oke, baik. Setelah penjualan, kemudian akan kita lihat di sini untuk biaya-biaya produksi yang variabel. Ingat, untuk menentukan margin kontribusi, total penjualan bersih itu dikurangi dengan total biaya produksi yang variabel saja, seperti biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik yang sifatnya hanya variabel. Yang benar-benar menentukan naik turunnya produksi. Gitu. Jadi kita lihat di sini yang dianggarkan ada rupiahnya dan juga di aktualnya juga ada, sehingga kita lihat ternyata biaya bahan baku yang awalnya kita anggarkan 35.000 aktualnya justru lebih tinggi. Kalau dari segi biaya ternyata aktualnya lebih tinggi, itu kita kategorikan sebagai varians yang tidak menguntungkan. Tetapi sebaliknya kalau ternyata biaya yang biaya aktualnya lebih kecil nih daripada yang dianggarkan, sehingga variansnya kita kategorikan sebagai varians favorable atau menguntungkan. Seperti biaya upah buruh ya, biaya upah buruh. Sehingga margin kontribusi kotornya bisa kita dapatkan dari total penjualan dikurangkan dengan total biaya produksi yang variabel saja. Setelah kita mengidentifikasi nih biaya produksi yang variabel, kemudian kita identifikasi lagi mana saja biaya non-produksi yang sifatnya variabel. Jadi margin kontribusi kotor dikurangi dengan item-item biaya non-produksi yang sifatnya variabel akan kita dapatkan angka margin kontribusi bersih. Kita dapatkan anggaran ya, 7.000 unit, dari 56.000 dikurangi dengan 14.000, dikurangi dengan 7.000, sehingga kita dapat netnya 35.000. Untuk aktualnya pada titik 7.000 unit juga, itu aktualnya adalah 46.900. Jadi masih variansnya masih bersifat menguntungkan karena kita punya margin kontribusi aktualnya lebih tinggi daripada yang dianggarkan. Kenapa? Karena perusahaan itu memang kita lihat dari atasnya, dari topnya di sini penjualan, kita bisa menetapkan selling price yang lebih tinggi. Gitu. Memang di atas sudah favorable, sudah menguntungkan. Oke, setelah kita kurangi dengan biaya non produksi yang variabel, kita kurangi dengan biaya tetap. Semua biaya tetap dapatnya laba operasi. Margin kontribusi kotor dikurangi dengan biaya tetap dapatnya adalah laba operasi. Kita asumsikan di sini memang COGS-nya berasal dari biaya-biaya ini, tidak ada perhitungan misalkan WIP awal, WIP akhir, finish good awal dan finish good akhir, walaupun untuk formulanya sendiri harusnya ada jika memang angkanya ada. Di sini diasumsikan di soal tidak ada angka tersebut, sehingga figur untuk mendapatkan laba operasi kita dapat dari penjualan, dikurangi dengan biaya produksi yang bersifat variabel, dikurangi dengan biaya non-produksi yang sifatnya variabel juga, dikurangi dengan seluruh biaya tetap dapatnya laba operasi, baik itu untuk anggaran 7.000 unit dan juga aktual. Ingat, untuk variansnya kita harus bedakan mana varians penjualan, mana varians biaya atau beban. Karena kalau aktualnya lebih tinggi untuk varians penjualan itu akan menguntungkan, favorable. Tetapi kebalikannya kalau untuk segi biaya, ternyata yang aktual lebih tinggi daripada yang dianggarkan, justru itu akan menjadi unfavorable atau tidak menguntungkan. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat, karena kita sudah membuat 3 alternatif anggaran, ada yang di 7.000 unit, 8.000 unit, 9.000 unit. Jadi nanti untuk analisis varians, kita kan bisa memilih angka yang mendekati nilai aktual. Syukur-syukur bisa pas nih. Bisa pas di 7.000 unit. Itu kenapa anggaran fleksibel menjadi satu metode untuk memperbaharui keterbatasan-keterbatasan dari anggaran statis.
kita lanjut untuk menyusun anggaran fleksibel. Jadi sebelum menyusun seluruh anggaran fleksibel, kita untuk perusahaan manufaktur kita lihat dulu untuk susunan anggaran biaya overhead pabrik. Jadi untuk menyusun biaya overhead pabrik, kita perlu mengetahui dulu dasar anggaran yang kita gunakan. Apakah kapasitas teoritis atau kapasitas praktis atau kapasitas normal. Jadi untuk menyusun anggaran terkait dengan BOP, kita harus tentukan dulu di mana BOP ini dasarnya nanti apakah kapasitas teoritis. Kalau kapasitas teoritis itu kan kapasitas yang maksimal bisa dihasilkan oleh satu departemen dalam kondisi yang sempurna. Jadi idealnya seperti apa, teorinya seperti apa. Jadi dalam kapasitas teoritis, kalau mesin secara teori bisa menghasilkan, misalkan bisa bekerja 20.000 jam non-stop. Itu secara teorinya, idealnya seperti itu. Tapi memang dalam praktiknya seperti itu. Memang tidak ada kendala-kendala internal dan eksternal. Maka ada pendekatan kapasitas lain untuk menyempurnakan kapasitas ideal atau teoritis, yaitu kapasitas praktis. Jadi kita lihat lagi, kapasitas yang bisa dicapai oleh satu divisi atau suatu pabrik itu dengan memperhitungkan hambatan yang tidak bisa dihindarkan, baik internal maupun eksternal, seperti kerusakan mesin, adanya pasokan bahan baku yang kurang di tengah produksi dan itu menyebabkan terhambatnya produksi, adanya energi-energi yang kurang seperti misalkan adanya mati listrik yang rutin, misalnya seperti itu, dan hal-hal yang tidak terduga lainnya. Sehingga kapasitas ideal dikurangi dengan hambatan-hambatan, itu kita sebut dengan kapasitas praktis. Nanti dari kapasitas praktis, itu dikurangi lagi dengan pertimbangan internal jangka panjang, itu kita sebut dengan kapasitas normal. Jadi itulah kapasitas yang kita estimasi untuk pabrik kita, untuk perusahaan manufaktur kita, itu biasanya memang kita gunakan kapasitas normal. Kenapa? Karena memang di sini kita melihat jangka panjang. Adanya kendala-kendala jangka panjang sehingga kita bisa menentukan kapasitas produksi dari pabrik kita. Iya, setelah kita menentukan apakah kita akan menggunakan kapasitas teoritis atau praktis atau normal, kemudian kita akan membuat saldo-saldo anggaran untuk setiap pos-pos BOP, baik BOP tetap maupun BOP variabel. Jadi kalau kita sudah tentukan kapasitas praktisnya, misalkan kapasitas praktis, kita asumsikan mesin atau pabrik kita bisa memproduksi 7.000 jam. Kita prediksi memproduksi 7.000 jam, maka nanti pos-pos biaya overhead-nya akan menyesuaikan dengan kapasitas tersebut, kapasitas normal tersebut. Gitu. Oke, jadi kita mulai saja penyusunan dari anggaran BOP. Tadi kita sudah ketahui bahwa dalam menyusun BOP kita harus menentukan kapasitas yang harus kita ambil, jadikan dasar apakah ideal, realistis, atau praktis, serta normal. Ya, jadi di sini contohnya adalah biaya overhead pabrik pada kapasitas normalnya. Kapasitas normalnya ini saya ambil dari contoh soal buku anggaran perusahaan Ibu Yunika. Jadi kapasitas maksimalnya 5.000 jam, kemudian kapasitas normalnya adalah 80% dari kapasitas maksimal. Jadi ada 4.000 jam. Ya, baik. Oke. Setelah kita tentukan, di sini ada 4.000 jam, kemudian kita harus menentukan tenaga kerja tidak langsungnya.
tenaga kerja tidak langsungnya berapa bebannya, bahan tidak langsungnya juga berapa, kemudian penangan bahan, perbekalan pabrik, inspeksi, pengawasan, dan lain sebagainya. Di sini ada pos-pos biaya ya, ada tenaga kerja tidak langsung, bahan tidak langsung, penangan bahan, perbekalan pabrik, inspeksi, pengawasan itu merupakan biaya controllable. Sedangkan yang tidak bisa dikendalikan ada asuransi kebakaran, ada PBB, penyusutan peralatan pabrik. Ya, di sini ada biaya tetap dan juga biaya variabel. Jadi di setiap pos biaya nanti dibedakan mana biaya tetap dan juga biaya variabel. Untuk biaya yang pure tetap adalah biaya inspeksi, pengawasan, dan juga biaya yang tidak terkendali seperti asuransi kebakaran, PBB, dan penyusutan. Atas biaya yang pure tetap tersebut, maka berapapun nanti dasar yang akan kita buat alternatif anggarannya untuk yang fleksibel ini tidak akan berubah karena biayanya pure tetap. Tetapi kalau kita lihat di sini ada biaya tetap, ada satu biaya yang dia ada unsur biaya tetap dan juga variabelnya. Jadi nanti harus kita tambahkan untuk biaya tetap akan sama, tetapi untuk biaya variabel ini akan tergantung tarifnya, tarif per jam. Tarif per jam untuk biaya tenaga kerja tidak langsung itu seharusnya nanti didapatnya dari total biaya variabel yang untuk tenaga kerja tidak langsung yang diestimasi dibagi dengan jam sehingga dapat tarif variabel per jam. Begitupun juga bahan tidak langsung yang variabel, yang penangan bahan juga, perbekalan pabrik juga, terus kemudian ada pemeliharaan gedung, air, dan beban umum pabrik. Itu juga ada unsur variabel. Setiap unsur variabel kita harus tentukan tarif variabel per jamnya. Tarif variabel per jamnya tentu saja didapat walaupun di sini tidak ada hitungan lebih lanjutnya. Jadi kita dapatkan dari biaya pos-pos biaya overhead yang variabel dibagi dengan jam pada kapasitas yang sudah kita estimasi. Di sini adalah kapasitas normal yaitu 4.000 jam sehingga kita dapatkan tarif variabel per jamnya. Sehingga kalau kita totalkan jadi ada Rp5 per jamnya untuk biaya BOP yang variabel. Jadi kita lihat BOP tetapnya totalnya adalah 30.000, tetapi nanti ada variabelnya yaitu Rp5 per jam. Dari tabel ini, dari BOP yang sudah kita anggarkan, kita akan bisa menentukan tarif per jam tenaga kerja langsung karena tarif jam tenaga kerja tidak langsung ini jadi dasar kita ya, dari dasar untuk tarif BOP, yaitu beban. Di sini kita lihat biaya tetap nih bersifat tetap itu adalah 30.000. Ditambah dengan biaya variabel, yaitu kan tadi kita pakai kapasitas normal 4.000 jam dikalikan dengan tarifnya ini total tarifnya Rp5, sehingga kita dapatkan BOP yang bersifat tetap 30.000, BOP yang bersifat variabel adalah 20.000. Sehingga kita dapatkan total BOP kita adalah 50.000. 50.000. Dari sini kita akan mendapatkan tarif BOP secara keseluruhan. Tarif BOP keseluruhan di sini kalau kita pakai pendekatan tadi kan memang kapasitas normal yang kita pakai jam tenaga kerja langsung. Jadi di sini 50.000 dibagi 4.000 jam sehingga total tarif BOP-nya adalah Rp12,5 per
jam. Ini adalah tarif BOP kita. Bukan tarif BOP yang variabel, tapi ini sudah tarif BOP total kita 12,5 rupiah per jam. Sekarang kita tentukan bagaimana jika kapasitasnya 4.000, bagaimana jika kapasitasnya, sorry ini persenannya salah, belum saya ubah. Jadi nanti ada 3 alternatif, kalau kapasitasnya 3.500 bagaimana, kalau kapasitas 4.000 bagaimana, kalau kapasitas 4.500 itu seperti apa. Jadi nanti ingat, perhitungan 8.500, 9.000, 9.500 itu dapatnya dari mana? Kita lihat dari sini. Biaya tenaga kerja tidak langsung tentunya di sini. Kita lihat dulu biaya beban tetapnya kan yang bersifat fixed cost 5.000. 5.000 akan dikalikan dengan variabel. Nah, yang variabel itulah yang berbeda antara yang 3.500 jam, 4.000 jam, dan 4.500 jam. Jadi untuk tenaga kerja tidak langsung, ini 5.000. Untuk yang 3.500 jam, itu dapatnya dari 5.000 ditambah 1 rupiah dikalikan dengan 3.500. Sehingga dapatnya 8.500. Sekarang kita coba tenaga kerja tidak langsung untuk kapasitas 4.000. Rumusnya sama, biaya tetapnya 5.000. Ditambah dengan 1 rupiah dikali 4.000 jam. Sehingga 5.000 ditambah 4.000 dapatnya 9.000. Untuk yang kapasitas 4.000. Sementara untuk biaya tenaga kerja tidak langsung, ya dengan estimasi 4.500 jam, kita dapatkan dari unsur tetapnya 5.000 rupiah, ditambah dengan variabel 1 rupiah dikali 4.500 jam. Sehingga total rupiahnya adalah 9.500 rupiah biaya tenaga kerja tidak langsung untuk kapasitas 4.500. Begitupun juga caranya sama dengan bahan tidak langsung untuk penanganan bahan juga. Kita coba satu lagi untuk bahan tidak langsung. Untuk bahan tidak langsung itu biaya tetapnya 4.000, variabelnya adalah 0,9 rupiah dikali jamnya. Sehingga untuk yang 3.500 rumusnya adalah 4.000 ditambah 0,9 rupiah dikali dengan 3.500 jam. Dapatnya sekian. Untuk kapasitas 4.000 kita masukkan unsur tetapnya 4.000 ditambah 0,9 rupiah dikalikan 4.000 jam. Dapatnya sekian. Untuk yang 4.500 jam, bahan tidak langsung, itu dapatnya dari 4.000 rupiah bahan tetap, dikali dengan 0,9 rupiah ditambah dengan 0,9 dikali dengan 4.500 jam, dapatnya adalah 8.050. Silahkan dicoba sendiri pada Excel masing-masing. Ingat, untuk setiap unsur biaya yang ada biaya variabelnya yang merupakan biaya campuran antara tetap dan variabel, nanti untuk biaya variabelnya sendiri akan dikalikan jam masing-masing, tergantung. Alternatif yang 3.500 jam, alternatif 4.000 jam, atau alternatif 4.500 jam. Sehingga kita dapatkan ini ada total biaya terkendali. Kemudian untuk total biaya tidak terkendali kita lihat sama. Untuk asuransi, PBB, penyusutan peralatan pabrik itu sama saja untuk kapasitas 3.500, 4.000, dan 4.500. Kenapa? Karena untuk 3 biaya ini yang tidak terkendali, itu biayanya bersifat tetap. Bersifat tetap, pure tetap. Sehingga mau berapapun kapasitasnya itu akan tetap sama 2.000 dan 1.000 untuk penyusutan. Iya.
Bisa saja sebenarnya penyusutan itu tidak tetap kalau penyusutan dasarnya adalah aktivitas mesin. Kalau penyusutan tetap, ini memang diasumsikan bisa saja penyusutannya berdasarkan masa manfaat, jadi straight line. Kalau straight line kan tetap ya tidak tergantung dengan produksi. Kalau memang kita basisnya adalah straight line, karena dasarnya adalah umur. Tapi kalau dasarnya adalah unit activity, itu ingat akan menjadi variabel. Kenapa? Karena makin banyak aktivitasnya, itu bisa jadi makin banyak beban depresiasinya atau beban penyusutan peralatan pabrik. Seperti itu. Jadi kita asumsikan, tapi di sini straight line, dia tetap. Untuk biaya pemeliharaan gedung, untuk 3 biaya yang terbawah itu juga sama, ada unsur biaya tetap dan variabel. Nanti untuk setiap alternatif anggaran nanti dibuatkan juga perhitungannya. Oke, sebentar. Saya share screen dulu. Oke, nanti dibuat ya di sini untuk seluruh pos-pos biayanya dibuatkan untuk tiap alternatif kapasitasnya. Kalau untuk fleksibel itu kan biasanya tidak pada satu titik saja. Jadi dia ada beberapa alternatif kapasitas, ada 3.500 jam, 4.000 jam, dan 4.500 jam. Itulah perbedaan antara anggaran statis dan fleksibel. Nanti kalian tinggal masukkan saja di sini. Memang tentunya untuk BOP yang ada unsur variabelnya, kita harus menentukan tarif variabel per jam. Jadi nanti kita dengan mudah bisa menentukan biaya tenaga kerja langsung berapa, biaya bahan tidak langsung berapa, kalau ada tarifnya. Tarif per jam dikalikan saja dengan jam-jam pada alternatif anggaran ini. Nanti bisa kalian buktikan di Excel masing-masing atau dengan kalkulator masing-masing. Ingat, beban tetap ditambah dengan tarif per jam dikalikan dengan jamnya. Oke. Ya, baik. Setelah itu kita masuk kepada anggaran fleksibel biaya pemasaran. Untuk anggaran fleksibel biaya pemasaran juga harus ditentukan mana biaya tetap dan juga mana biaya yang bersifat variabel. Di sini ada contohnya, kita buat kalau penjualannya ada 1.000, ada 1.000 rupiah berapa, ada 2.000 rupiah berapa, ada 3.000 rupiah berapa. Jadi di sini fleksibel karena kita membuat 3 alternatif dari dasar penjualan, sehingga dari sini akan kelihatan perbedaan untuk biaya pemasaran yang bersifat variabel. Contohnya untuk 100 rupiah yang terjual, itu kan kita ada 4 rupiah biaya riset dan pengembangan untuk tiap 100 yang terjual. Sehingga kalau 1.000 yang terjual nanti tinggal dikalikan 10. Gitu. Kalau 2.000 yang terjual nanti dikalikan lagi. Dikali 2. Kemudian untuk 3.000 nanti dikalikan lagi. Seperti itu. Pokoknya kita di sini kita pegang dulu bagaimana asumsinya. Ingat, yang akan berubah adalah yang bersifat variabel saja. Dan di sini contohnya riset dan pengembangan, itu biaya risetnya adalah 4 rupiah untuk setiap 100 rupiah penjualan.
Sehingga kalau Rp1.000 penjualan bagaimana? Tinggal dikalikan 10 saja. Gitu. Nanti untuk 2.000 juga bagaimana? Kita tinggal sesuaikan saja. Seperti ini, anggaran fleksibel biaya pemasaran intinya kalau untuk anggaran fleksibel intinya kita harus membuat asumsi dari berbagai alternatif. Jadi kalau anggaran fleksibel memang dia tidak hanya satu titik, dia ada beberapa alternatif anggaran. Begitupun juga dengan anggaran fleksibel untuk biaya administrasi dan umum. Kita lihat biaya administrasi dan umum, kalau sifatnya ada dua, ada tetap dan variabel. Kalau tetap, untuk berapapun titik penjualan, biayanya akan sama, tetapi di sini kita lihat berbeda untuk biaya yang sifatnya variabel saja. Contohnya ada alat tulis, perjalanan dinas, dan lain-lain. Oke, kita contohkan. Kita lihat untuk alat-alat tulis dan umum, kita membutuhkan biaya Rp4 per Rp100 penjualan. Jadi kalau penjualannya ada Rp100, kemudian biaya alat tulisnya ada Rp4. Kalau penjualannya jadi Rp1.000, maka biaya alat tulisnya menjadi 40. Kenapa? Karena dikalikan 10. Itu dari 100 menjadi 1000 dikalikan 10, sehingga biaya alat tulisnya juga 4 dikali 10. Penjualan dari Rp100, kalau kita ubah angkanya jadi Rp2.000, berarti kan dikali 20. Sehingga untuk biaya alat tulisnya juga untuk yang di titik penjualan 2.000, Rp4 akan dikalikan 20, jadinya Rp80 untuk biaya alat tulis pada titik penjualan Rp2.000. Nah, gimana kalau Rp3.000 nih penjualannya? Kalau Rp3.000 kan artinya 30 kali lebih besar kan dari 100, sehingga biaya alat tulisnya juga 30 kali lebih besar dari Rp4. Rp4 dikali 30 jadinya Rp120 untuk biaya variabel alat tulis pada titik penjualan Rp3.000 dan lain sebagainya bisa kalian coba sendiri. Intinya yang akan kita rubah adalah yang sifatnya variabel saja. Untuk membuat anggaran fleksibel sangat dibutuhkan benar-benar detail untuk membreakdown struktur-struktur biaya yang ada pada perusahaan manufaktur dan untuk membagi mana yang tetap dan mana yang variabel. Ketika kita sudah dapatkan variabel, maka kita harus menentukan bagaimana caranya untuk mengidentifikasi tarif si biaya yang variabel tadi. Ya, baik, kesimpulan untuk membuat kesimpulan dari materi anggaran fleksibel ini adalah anggaran fleksibel itu dibuat dengan beberapa rentang aktivitas. Artinya kalau kita dasarnya adalah kapasitasnya itu adalah tidak hanya kapasitas normal, bisa saja 70% dari normal atau 80% dari normal. Artinya ada alternatif-alternatif. Untuk membuat anggaran fleksibel juga dibutuhkan kemampuan kita untuk membagi antara biaya tetap dan juga biaya variabel. Untuk biaya variabel sendiri nantinya kita harus menentukan tarif dari biaya variabel. Ya, seperti itu. Tentunya nanti dari biaya-biaya yang sudah disusun ini nantinya sama seperti statis, nanti harus kita laporkan juga pada figur anggaran laba rugi. Gitu, di mana anggaran laba rugi tadi
kita refresh sedikit saja, penjualan nanti akan dikurangi dengan beban-beban produksi bersifat variabel, dapatnya adalah margin kotor, margin kontribusi kotor dikurangi lagi dengan biaya non-produksi bersifat variabel, dapatnya margin kontribusi bersih dikurangi dengan seluruh biaya tetap, nanti kita akan dapatkan laba bersih. Gitu ya, karena ini kita hanya membahas beberapa biaya, tidak satu figur utuh, tapi kita sudah membahas di depan tadi ya terkait dengan figur laba rugi untuk anggaran fleksibel. Sekian materi dari saya, semoga bermanfaat, dibaca-baca lagi, referensi, tidak hanya terpaku pada buku saja, kalian juga bisa baca berbagai artikel ilmiah yang terpublikasi pada online journal system, OJS, itu bisa kalian buka. Nah, ini untuk buku textbook yang saya pergunakan dari Ibu Yunika Murdayanti dan Bapak Nafarin. Oke, baik. Sekian sharing materi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian yang hendak memahami materi terkait dengan anggaran fleksibel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.